Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Safar, mahasiswa manajemen perhotelan dari angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan membahas tentang buku kerja kewirausahaan 2 yang berjudul tentang bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Yang pertama, kita akan membahas buku yang pertama, yaitu Persiapan Fondasi Etika dan Hukum Berbisnis. Produk atau jasa di bidang kuliner, unit usaha, makanan dan minuman, atau usaha yang akan saya buat adalah warung yang menjual makanan atau minuman tradisional. Langkah-langkah: 1. Identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja 1.1 Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil rekaman membangun budaya etik dapat mencakupi ada lead by example, kita checklist, mengembangkan code of conduct atau kode etik, menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi akses modal yang lebih baik. Menerapkan program pelatihan etik, kita checklist. Reputasi merek yang lebih baik, kita checklist. Meningkatkan komitmen karyawan, kita checklist. Meningkatkan loyalitas pelanggan, kita checklist. Penurunan kerentanan, menghindari potensi sanksi. Lalu yang kedua itu lalu 1.2 Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan mengetahui masalah pemulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya, kita checklist. Objektif 1.3 Perjanjian para founders diterapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi sifat bisnis prospektif, kita checklist. Identitas dan usulan titles para pendiri, kita checklist. Bentuk hukum kepemilikan bisnis, kita checklist. Lalu ada penunjukan saham atau pembagian kepemilikan, pertimbangan membayar saham atau kepemilikan saham masing-masing sendiri, identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis, deskripsi modal operasi awal klausa buyback. Lalu ada 1.4 yaitu perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak, kita checklist. Hindari undercapitalization, dapatkan semuanya secara tertulis, kita checklist. Terapkan standar kesepakatan hukum, kita checklist, yaitu ada perjanjian non-disclosure, meningkatkan karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan perusahaan majikan untuk waktu tertentu. Lalu yang kedua ada memilih untuk organisasi. 2.1 Bentuk organisasi bisnis. Bentuk organisasi dapat mencakupi sole proprietorship, yaitu kepemilikan tunggal. Partnership, kita checklist. Partnership, corporations, limited liability company atau perseroan terbatas, koperasi. 2.2 Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih untuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum, kita checklist. Lalu ada sejauh mana aset pribadi dapat dimatikan dari kewajiban bisnis, jumlah dan jenis investor yang terlibat,
pertimbangan pajak, transversibilitas bisnis di masa depan, kita checklist. Yang ketiga, ada mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi syarat pengajuan SIUP online untuk persyaratan terbatas, fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi situ neraca perusahaan, materai 6000, foto direktur utama, penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 2 lembar. Yang nomor 3 kita checklist. Lalu ada 3.2 izin pajak penjualan. Izin pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. Kita checklist. Prinsip pungutan pajak ada prinsip persamaan, keadilan, dan kemampuan atau equity, equality, dan ability. Ada prinsip kepastian, certainty. Ada prinsip kenyamanan pembayaran, convenience of payment. Prinsip efisiensi, economic of collection. 3.3 izin dari profesional dan pekerjaan didapatkan. Dapat mencakupi yaitu Permen Parekraf nomor 7 tahun 2014 tentang penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor PM 87 HK 501 MKP 2010 tentang tata cara pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman. Lalu selanjutnya untuk buku kewirausahaan yang kedua, unit usaha masih sama, kuliner, produk atau jasa, makanan dan minuman tradisional atau warung tradisional. Elemennya 1. Identifikasi pengelolaan keuangan. Ada kriteria untuk kerja. 1.1 tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Lalu di kanan ada statusnya, yaitu baik, sedang, dan kurang. Untuk profitabilitasnya sedang, untuk likuiditasnya baik, untuk efisiensinya kurang, untuk stabilitasnya baik. 1.2 proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Preparasi laporan pendapatan baik, neraca baik, laporan cash flow sedang. Lalu ada preparasi perakiraan keuangan, pendapatannya sedang, pengeluaran sedang, belanja modal baik. Preparasi performa laporan keuangan, laporan proforma pendapatan baik, laporan proforma neraca sedang, laporan proforma cash flow sedang. Analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Rasio analisis sedang, mengukur hasil di bidang rencana sedang, mengukur hasil-hasil dengan norma industri kurang. 1.3 laporan historis keuangan diidentifikasi. Laporan keuangan baik, neraca sedang, laporan cash flow sedang. 1.4 perakiraan keuangan diidentifikasi. Laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis. Kurang. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada catatan penjualan terlebih dahulu baik. Yang kedua ada identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 laporan proforma diidentifikasi. Proforma laba rugi baik, proforma pendapatan baik, proforma neraca sedang, proforma arus kas sedang. 2.2 rasio analisis diidentifikasi.
likuiditasnya baik, efisiensi operasinya kurang, profitabilitasnya sedang. Rekomendasi harus bisa meningkatkan tingkat efisiensi operasional agar sumber daya ataupun biaya tidak ada yang terbuang sia-sia. Lalu kita akan membahas tentang buku kewirausahaan yang ketiga. Unit usahanya kuliner, produk atau jasa, makanan dan minuman tradisional. Yang pertama ada langkah 1. Rencana staffing. Kriteria kinerja 1.1. Kategori okupasi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. 1.2. Tanggung jawab okupasi diidentifikasi. 1.3. Tugas okupasi diidentifikasi. Yang ke 1.4. Persyaratan okupasi diidentifikasi. 1.5. Kebutuhan pelatihan okupasi. 1.6. Jumlah tenaga kerja. 1.7. Perkiraan mulai bekerja. 1.8. FTE atau full time equivalent. 1.9. Perkiraan durasi kontrak. Lalu yang langkah kedua, rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1. Rencana seleksi, hasil rekamannya atau hasil tesnya, saluran dan teknologi yang tepat, kita checklist. Mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, kita checklist. Mengadakan panel seleksi, kita checklist. Pelamar terpilih, kita checklist. 2.2. Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakup proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, kita checklist. Menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personel senior untuk penunjukan, kita checklist. 2.3. Internalisasi atau induksi anggota tim mencakup yaitu menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, kita checklist. Memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan, kita checklist. Lalu langkah yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Mencakup hak memperoleh upah, kita checklist. Hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, kita checklist. Hak mendapatkan pelatihan kerja, kita checklist. Hak penempatan tenaga kerja, kita checklist. Hak memiliki waktu kerja yang sesuai, kita checklist. Hak menempatkan kesehatan dan keselamatan kerja, kita checklist. Hak mendapatkan kesejahteraan, kita checklist. Hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh, kita checklist. Hak untuk cuti, kita checklist. Hak khusus karyawan perempuan, kita checklist. Untuk kewajibannya ada kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, kewajiban loyalitas, kita checklist. 3.2. Prinsip hubungan industrial yaitu mencakup kemitraan yang saling menguntungkan pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan, kita checklist. 4. Langkah yang keempat, mengelola staf. 4.1. Alasan pengembangan staf mencakup efisiensi, konsistensi, mengatasi kelemahan, kita checklist. 4.2. Strategi dan program pengembangan staf.
yaitu memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Kita checklist. Memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan, kita checklist. Program pengembangan staf, pelatihan, dan pengembangan profesi, kita checklist. 4.3 program pelatihan, yaitu orientasi pekerjaan, in-service education, kita checklist. 4.4 evaluasi, identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan tujuan pengembangan staf, kita checklist. Langkah yang kelima, meninjau kinerja tim. 5.1 hasil kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, kita checklist. 5.2 kompetensi diidentifikasi, kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap, kita checklist. 5.3 tingkat pergantian staf rendah, kurang dari 15%, kita checklist. 5.4 kekompakan tim, kerjasama, kita checklist. Lalu ada rencana staffing, organisasi atau proyek kuliner, khususnya kuliner tradisional. Alamat atau lokasi Jalan Melawai, Jakarta Selatan. Di sini di tabel sini ada total tenaga kerja yang diantisipasi, kategori okupasi, tanggung jawab, tugas, persyaratan, kebutuhan pelatihan, jumlah tenaga kerja, perkiraan mulai bekerja, FTE, perkiraan durasi kontrak. Yang pertama, the manager, tanggung jawabnya bertanggung jawab terhadap hal-hal yang menyangkut keuangan perusahaan, baik operasional sehari ataupun kebutuhan bersifat tidak terjadwal. Tugasnya memanage dan menganalisis laporan keuangan harian, mingguan, dan per periode akuntansi, memastikan semua prosedur dan standar serta kebijakan perusahaan telah dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh karyawan serta dijaga dan diikuti secara konsisten. Persyaratannya bertanggung jawab, disiplin, pendidikan minimal S1, berpengalaman minimal 1 tahun di posisi yang sama. Kebutuhan pelatihan, manajemen, jumlah tenaga kerjanya 1 orang, sip, perkiraan mulai bekerja dari pagi, FTE-nya sesuai jam kerja, perkiraan durasi kontrak 3 tahun. Lalu ada supervisor, yaitu tanggung jawabnya menjaga dan mengontrol jalannya operasional. Tugasnya mengontrol operasional restoran, menghandle bila ada komplain mengenai produk atau pelayanan. Persyaratannya disiplin, cekatan, bisa bekerja dalam tekanan, minimal pendidikan D3. Kebutuhan pelatihannya manajemen, jumlah tenaga kerjanya 2 orang, perkiraan bekerjanya pagi, full time, kontraknya 2 tahun. Lalu ada chef, bertanggung jawab dalam kegiatan mempersiapkan menu sesuai pesanan. Tugas mengatur strategi produksi, melakukan rencana strategi produk dan inovasi baru, mengontrol semua bahan makanan, mengecek semua makanan yang akan dikeluarkan dan akan dihidangkan kepada tamu. Persyaratannya disiplin, cekatan, bisa bekerja dalam tekanan, berpengalaman di posisi yang sama minimal selama 1 tahun. Kebutuhan pelatihan, jasa boga dan servis. Jumlah tenaga kerjanya 3 orang. Perkiraan mulai bekerjanya pagi, full time dan loyalitas. Perkiraan kontrak 2 tahun. Lalu ada waiters, bertanggung jawab dalam melayani customer. Tugasnya yaitu mempersiapkan service equipment, melaksanakan clear up, mengambil pesanan customer, menyajikan pesanan kepada customer. Persyaratannya disiplin, cekatan, bisa bekerja dalam
tekanan atau under pressure, pelatihan food and beverage and service, jumlah karyawan, jumlah tenaga kerja 3-4 orang, bekerja mulai pagi, full time dan loyalitas, durasi kontraknya 2 tahun. Lalu yang terakhir ada barista, yaitu mencampur, tugas dan tanggung jawabnya mencampur dan membuat kopi atau minuman lainnya sesuai resep. Tugasnya mempersiapkan minuman berdasarkan pesanan, membersihkan, menjaga kebersihan areanya. Persyaratannya disiplin, cekatan, bisa bekerja dalam tekanan dan berpengalaman. Lalu ada food and beverage and service untuk pelatihannya. Jumlah tenaga kerjanya 2 orang, perkiraan mulai bekerja pagi, full time and loyalitas, perkiraan kontrak 2 tahun. Cukup sekian video mengenai buku kewirausahaan 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.